persaingan PK Ormawa ini yang cukup ketat. Walaupun jujur dari Universitas Lambung Mangkurat, alhamdulillah selalu diberikan kesempatan untuk menerima hibah yang setiap tahun alhamdulillah selalu apa namanya mengalami peningkatan. Plus juga di tahun ke tahun juga kita diberikan kesempatan untuk masuk ke Abdi Daya dan kita selalu mendapatkan juara. Nah, tapi juara ini tidak puas hanya di juara 3 dan juara 4 begitu jujur Pak Parmin. Kemudian juga di sisi lain melihat kita juga terkadang tuh insecure Pak dengan teman-teman dari Universitas Makassar, Universitas apa namanya Udinus gitu Pak ya, UNES gitu. Kemarin itu kalau bawa kontingen itu paling banyak gitu Pak. Jadi kalau tepuk tangan itu suaranya di tribun tuh paling rame dan kalau ULM tuh paling ini Pak, paling kecil gitu suaranya. Mungkin kalau yang lain tuh nggak ada suaranya gitu Pak. Nah, terkadang hal ini menjadi evaluasi kita setiap tahun. Sebenarnya apa sih yang perlu kita benahi gitu dari dari aspek apakah nanti kegiatan, kemudian pelaksanaan program, kemudian evaluasi juga. Dan di sisi lain juga untuk ULM juga belum ada kesempatan dari dosen pendamping ini untuk berkesempatan menjadi nominasi begitu Pak ketika diberikan abdi daya. Nah, jadi melihat dari apa namanya evaluasi diri dari kami gitu ya sebagai tim pelaksana di fakultas dan juga kebetulan saya diberikan wewenang di universitas gitu Pak oleh Pak Rusmin. Jadi harapannya nanti kami di tahun ini eh, itu berusaha semaksimal mungkin supaya ULM ini bisa sama seperti universitas-universitas lainnya yang tentunya diberikan kesempatan yang ya mungkin satu level di atasnya gitulah Pak. Tentunya hal ini kan juga nanti didasari dengan kualitas-kualitas dari pendanaan, kemudian kegiatan di Ormawa kami, kemudian bobot proposal juga yang tentunya nanti ini akan membersamai kita pada tujuan-tujuan yang tentunya bersaing secara sehat begitu Pak ya. Nah, apa namanya dengan ini mungkin kami persilakan kepada Pak Parmin selaku dari tim PPK Ormawa Pusat untuk memberikan semacam apa namanya apa yang kemarin sudah di apa Pak di evaluasi dari kegiatan Abdi Daya ya mungkin mereka sudah dapat terbaik satu gitu Pak ya dari berbagai kategori gitu. Kemarin kami dapatnya kategori Ormawa dengan teknologi dan sosial gitu, tapi di terbaik keempat gitu Pak Parmi. Dan teman-teman juga akhirnya ini akan menjadi motivasi yang cukup besar sehingga nanti untuk penyusunan subproposal juga daya ungkitnya juga akan semakin lebih baik lagi. Begitu Pak Parmin, mohon izin untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Parmin untuk memberikan penguatan-penguatan baik dari persiapan, kemudian mungkin nanti akan ada tips dan trik subproposal dari teman-teman universitas lain sehingga ini nanti akan memberikan semangat kepada teman-teman Ormawa yang ada di FKIK. Terima kasih Pak. Izin. Ya, Siap. oke, terima kasih Pak Irwan. Saya mohon izin eh, share bahan bahan ngopi pagi kita pagi ini ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Selamat pagi. Ini paparan dan suara saya jelas ya Pak? Ya, sangat jelas Pak Parmin. Ya, baik. Terima kasih ya Pak Irwan dan teman-teman semuanya. Ya, termasuk adik-adik Ormawa yang pagi hari ini, saya kira pagi hari ini memang pertemuannya tepat ya, tepat dan termasuk memang harus dilakukan. Memang harus dilakukan karena memang ini berkejaran dengan waktu ya, berkejaran dengan waktu karena panduan 2025 segera difinalisasi ya, sehingga nanti panduan 2025 mungkin dalam waktu dekat sudah rilis ya. Dan biasanya memang tradisi PPK Ormawa itu dari panduan sampai pada masa di mana
upload subproposal itu waktunya sangat pendek, ya, waktunya sangat pendek, sehingga tim-tim yang menunggu panduan keluar baru bergerak itu relatif sebenarnya terlambat, ya. Kita yakini betul bahwa pertemuan pagi hari ini sudah tepat, sudah pas, ya. Karena kalau kita menunggu panduan 2025, ya relatif waktunya sangat mepet dan tidak cukup, ya. Memang kalau dari panduan keluar, katakanlah nanti panduan keluar akhir Desember, ya. Lalu Januari awal sosialisasi. Nah, kemudian Februari itu sudah harus masa upload subproposalnya. Ya, saya kira ini adalah beberapa gambar ya, termasuk teman-teman di Fakultas Kedokteran ULM di pelaksanaan PPK Ormawa tahun lalu ya. Nah, apa yang sebenarnya perlu kita evaluasi, kita koreksi dan seterusnya nanti kita akan diskusikan. Dan pada pagi hari ini ya, saya juga akan menunjukkan beberapa hal ya. Yang pertama yang kita tunjukkan nanti contoh contoh subproposal yang tim peraih anugerah peringkat satu ya. Ada nanti satu contoh subproposal yang timnya meraih peringkat satu, ormawanya meraih peringkat satu, ada ya. Nanti kita tunjukkan contohnya, termasuk juga PPT PKP-nya kita tunjukkan ya. Nah, tujuan konsolidasi pagi ini saya kira sudah tepat dari sisi waktu karena PPK Ormawa tahun depan itu sudah berganti baju lagi ya. Kita mungkin sudah pasti berganti baju, tidak lagi anugerah ya, tapi kita akan kembali ke PPK Ormawa edisi pertama dulu, merupakan kompetisi murni layaknya PIMNAS ya. Karena apa? Karena sekarang ini semuanya kembali ke Belmawa ya, PKM kembali ya. Semuanya kembali, Mapres kembali, termasuk PPK Ormawa dan sebagainya kembali semua. Kenapa dulu PPK Ormawa dari kompetisi berubah menjadi anugerah? Karena tidak ingin programnya itu diambil oleh Puspresnas sebenarnya ya. Karena kalau namanya kompetisi pasti akan diambil Puspresnas. Nah, sekarang kan Puspresnas sudah tidak lagi ada di kementerian kita ya. Kita Belmawa menjadi satu lagi. Semua penyelenggaraan anugerah itu pasti akan berubah menjadi kompetisi lagi dan kita lebih nyaman ya PPK Ormawa menuju Abidaya yang Abidaya itu kompetisi murni ya seperti halnya PIMNAS ya Mapres ya robotik dan sebagainya. Maka tahun depan pasti akan lebih seru lagi ya karena balutannya bukan lagi anugerah tapi sudah medali emas murni, medali perak murni, medali perunggu murni ya, emas kategori poster, emas kategori stand dan sebagainya itu nanti akan sangat meriah ya. Nah, oleh karena itu harus mengubah strategi ya. Tolong diubah strategi ber-PPK Ormawa di tahun 2025 ya. Saya tegaskan di sini ya, tim-tim yang kemarin di UNUT itu meraih banyak penghargaan, yaitu sebenarnya tim-tim yang sangat rajin menyelenggarakan kegiatan pertemuan-pertemuan PPK Ormawa. Ya, tidak sedikit juga pengalaman orang-orang yang sukses diundang ke sana, tidak sedikit juga para expert, para pakar yang mendampingi mereka, ya sampai menjelang abdidaya. Ya, nah memang saya melihat ya di Fakultas Kedokteran ULM ini terbaiklah di antara fakultas yang lain di ULM, ya. Tetapi tahun ini harus lebih masif lagi, harus lebih masif, ya setidak-tidaknya minimal 3 session yang perlu melibatkan tim expert dari manapun itu ya. Yang pertama ya nanti sangat dibutuhkan mulai dari proses pendampingan awal nyusun subproposal ya. Nah, itu penting sekali itu ya. Jangan sampai pendampingan subproposal itu dilakukan setelah adik-adik Ormawa menyusun subproposal nyaris jadi. Itu relatif terlambat karena ide-idenya ya itu biasanya sulit sekali sudah berubah ya. Nah, itu yang pertama ya. Oleh karena itu pada saat penyusunan subproposal awal ya, mengawali penyusunan subproposal itu kita harus misalnya bisa bertemu dengan siapapun silakan ya. Nah, yang kedua, pertemuan kedua itu yang sangat urgent itu pada saat finalisasi subproposal.
Jadi 1 sampai 2 minggu sebelum waktu berakhir upload subproposal, sebelum FAK ULM ini ya, sebelum teman-teman dari Fakultas Kedokteran ULM ini upload subproposal 1-2 minggu sebelumnya, itu perlu dilakukan review, simulasi penilaian, dan perbaikan akhir dari pakar kalau menurut saya. Sudah tidak ada pilihan lain ya. Karena kelihatannya memang mengandalkan SDM dalam cukup, tetapi untuk bisa meraih penghargaan yang banyak menurut saya kok belum. Ya, pada waktunya nanti sudah menjadi semacam ekosistem PPK Ormawa, saya kira mandiri itu harus ya. Nah, saya melihat ULM ya itu belum mandiri secara keseluruhan dan Fakultas Kedokteran lah yang saya kira bisa mengarah ke sana nanti terlebih dahulu. Nah, yang ketiga, ya 1 minggu atau 2 minggu sebelum PKP. Ya, 1 minggu, 1 sampai 2 minggu sebelum PKP itu butuh pendampingan expert, ya, terkait bahan-bahan yang di PKP-kan, ya, termasuk PPT-nya, termasuk bagaimana strategi mencapai luaran-luarannya, ya. Nah, itu. Lalu kemudian setelah itu jangan pernah terlambat ngisi logbook, logbooknya harus bagus, dan jangan pernah terlambat mengupload apapun yang memang wajib diupload. Sudah itu saja, 5 strategi itu sebenarnya akan mengantarkan ya semua unit termasuk FK ini ya untuk meraih banyak sukses penghargaan, apalagi tahun depan kalau sudah kompetisi ya selevel Pimnas dan lain sebagainya seperti tahun-tahun awal PPK Ormawa dulu ya di Bogor ya. Sehingga nanti tahun depan akan ada juara umum ya, akan ada juara umum, juara kedua, juara umum kedua, juara umum ketiga. Mungkin akan diumumkan 10 besar peraih medali terbanyak di anugerah di Abidaya. Nah, kita berharap ULM itu masuklah menjadi salah satunya. Apalagi Pak WR3-nya kan juga Sekjen Forpim ya, mestinya tidak jauh-jauh lah ya prestasinya harapannya. Apalagi punya resources yang sangat kuat ya, fakultas-fakultasnya banyak, mahasiswanya banyak ya, apalagi punya fakultas kedokteran seperti ini. Nah, itu yang pertama yang harus dilakukan nanti ya, teman-teman. Makanya tolong jangan sampai lengah ya. Misalnya kita pertemuan seperti ini nanti ada penyusunan subproposal bareng-bareng. Tapi kadang-kadang setelah itu lengah. Lengah itu artinya tidak ada pertemuan ketiga atau kedua ya terkait dengan apa? Finalisasi dan simulasi penilaian subproposalnya. Kalau finalisasi dan simulasi penilaian kan berarti nanti kita akan mereview sub-sub proposal yang ada supaya nilainya tinggi seperti apa. Reviewnya harus bagaimana, perbaikannya harus bagaimana. Nah, setelah itu baru diupload sehingga nanti lolos pendanaan. Setelah lolos pendanaan, persiapan PKP harus seperti hanya Pimnas juga ya 1-2 minggu sebelum PKP itu harus ada pendampingan supaya PKP-nya, karena PKP-nya itulah yang menentukan kelolosannya dan di PKP itulah nilai bagian dari nilai terbesar dari proses anugerah atau kompetisinya gitu. Nah, yang kedua memilih topik, strategi milih topik harus diubah total menurut saya ya. Banyak perguruan tinggi yang belum begitu berdaya tahun ini ya, itu strategi milih topiknya masih pola-pola lama ya, pola-pola konvensional yang lama ya. Nah, strategi pemilihan topik sekarang ini sudah waktunya ya. Yang pertama tidak lagi kepeminatan di awalnya. Tidak lagi karena seneng ngambil topik ini ya. Tapi yang pertama harus dipilih dasarnya adalah keilmuan dulu. Harus itu number one itu, keilmuan ya. Jadi misalnya Fakultas Kedokteran, ambil kesehatan desa sehat, itu pilihan yang paling tepat. Ya boleh Anda memilih sekolah perempuan, tapi itu tidak sesuai dengan bidang keilmuannya. Ya, walaupun boleh, ya, tetapi sekarang ini diubah. Ya, pilihlah topik itu dasarnya keilmuan. Nah, apalagi kalau ada himpunan mahasiswa ya yang kemudian prodi-prodi itu prodi gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya yang fakultas universitas ya UKM dan sebagainya itu pun harus mempertimbangkan mayoritas tim di dalam satu tim itu bidang keilmuannya apa sih gitu ya. Mayoritas itu bisa menjadi pertimbangan sekarang ya. Nah, oleh karena itu pertimbangan pertama pemilihan topik sebaiknya dasar keilmuan itu menjadi sangat penting ya. Yang ketiga, nanti kita lihat ya contoh subproposal dan contoh PPT PKP yang meraih anugerah tahun 2024 dan yang berikutnya adalah peran dosen pendamping harus diubah.
Nggak bisa lagi peran dosen pendamping seperti yang kemarin-kemarin. Harus ada treatment ya dari dosen pendamping yang bernilai inovasi. Betul-betul bernilai inovasi. Nggak bisa ya karena persaingan makin ketat. Ini kita lihat sudah kelihatan kan UI ya, kemudian UGM, ITS ya, kemudian UNER ya, perguruan tinggi besar ya. Nah, termasuk Unhas itu sudah masuk terlalu dalam di program ini. Sehingga ini termasuk ancaman bagi perguruan tinggi menengah, terutama kelompok-kelompok BLU ya. Ini terancam dengan konsentrasi PTNBH yang sangat kuat sekarang di program PPK Ormawa ini. Nah, lalu kemudian bagaimana rencana tindak lanjut kita? Ya, dinamika PPK Ormawa tahun 2025 ya. Yang pertama sifatnya prediktif, tapi prediktif yang didasari dari rasionalitas yang kuat ya. Yang pertama, pengembangan topik baru. Jadi tolonglah nanti adik-adik dan dosen pendamping di sini sub-sub proposal yang lama itu disimpan. Sub-sub proposal yang lama yang seolah-olah tahun kemarin belum sukses, belum berhasil lolos didanai itu akan diusulkan lagi. Cara berpikir seperti ini itu sudah harus dihilangkan hari ini. Ya, kita tidak ingin ya ada sub-sub proposal yang stok lama yang kemudian ditarungkan lagi untuk mendapatkan pendanaan 2025. Ya, kenapa? Karena pasti orientasinya sudah berubah. Dan biasanya adik-adik mahasiswa itu susah sekali mau kemudian membuat lagi dari nol itu susah sekali. Dia relatif ingin apa? Memoles saja subproposal yang sudah ada. Ini menurut saya kecelakaan nanti ya. Oleh karena itu yang pertama, kenapa? Karena topik baru akan bermunculan. Ya, topik baru akan bermunculan seiring dengan arah kebijakan pemerintah hari ini. Misalnya pemerintah menggerakkan apa ketahanan pangan. Ya, pastilah sudah bisa kita pastikan nanti akan ada topik-topik yang berkaitan dengan desa atau kelurahan tahan pangan, misalnya gitu, ya. Sehingga akan berubah kan, walaupun dulu ada petani muda dan sebagainya, beda sekali antara kompleks topik petani muda dengan topik misalnya desa atau kelurahan tahan pangan gitu ya. Nah, oleh karena itu tolonglah yang sub-sub proposal yang lama, yang stok-stok, yang seolah-olah kita sudah punya stok sub proposal ini sekedar untuk apa saja pengalaman kita punya stok sub proposal ya. Nah, tapi tolong nanti betul-betul membuat sub proposal baru ya dengan melihat topik-topik baru yang akan dikembangkan di panduan 2025. Tetapi untuk posisi hari ini adik-adik mengembangkan draft subproposal ya harus jangan nunggu panduan. Ya, misalnya gunakan dulu topik-topik 2024. Iya, silakan. Ya, tetapi itu arahnya untuk subproposal yang berkualitas. Bukan berarti nanti memaksakan ide topiknya itu tidak bisa berubah gitu. Itu yang harus dipahami, ya. Membuat subproposal harus walaupun menggunakan konstruksi topik yang lama, ya. Nah, yang kedua, perlu mengubah strategi sejak pemilihan topik. Ya, jadi nanti topik itu dipilih karena basis keilmuan dari ormawannya atau tim-timnya, ya. Yang kedua, topik itu dipilih yang nyentrik, ya. Topiknya dipilih pada kondisi judul subproposal yang keren. Bahkan kemarin silakan diperhatikan ya, topik-topik yang diumumkan pemenang kemarin, baik tim maupun ormawanya, itu topik-topik yang keren-keren, yang lolos itu. Jadi dari sisi topik harus keren dulu gitu ya. Harus keren, harus menarik sekali, harus unik, bahkan ide-ide gila ada di judul-judul PPK Ormawa kita dengan topik yang ada gitu ya. Coba perhatikan kemarin itu, topik-topik yang biasa-biasa saja tuh lewat gitu ya, tidak bisa kemudian meraih anugerah. Nah, oleh karena itu silahkan ya ketika memilih topik kita ubah strateginya, termasuk nanti ketika membuat judul, judulnya harus betul-betul menarik. Jadi perlu ada FGD, perlu ada workshop, perlu ada pelatihan 1-2 kali pertemuan di FKULM ini pada saat apa? Pemilihan topik dan membuat judul. Ya, libatkan pakar-pakar itu untuk pemilihan topik dan kemudian membuat judul-judul PPK Ormawa. Jangan keburu-buru untuk terlalu masuk ke dalam nantinya, gitu ya. Nah, coba kalau nggak percaya ya perhatikan. Misalnya di sini dosen-dosen di Fakultas Kedokteran ini ada yang biasa mendapatkan pengabdian masyarakat judul-judul dari DRTPM.
atau program pengabdian masyarakat DRTPM. Jadikan judul-judul sekelas DRTPM itu ya minimal itu dalam bingkai menyusun judul PPK Ormawa itu keren itu ya. Nah, makanya teman-teman dosen yang biasa mendapatkan judul-judul pengabdian masyarakat DRTPM waktunya digandeng, waktunya dirangkul untuk mau mendampingi adik-adik untuk menjadi dosen pendamping PPK Ormawa tahun 2025. Ya, saya kira ini menjadi salah satu strategi ya. Jangan lagi membuat judul ya kemudian yang biasa-biasa saja karena harus sangat menarik. Harus sangat menarik inilah yang dibutuhkan untuk pemilihan topik dan membuat judul. Kemudian mesti lebih jeli lah dalam menentukan masyarakat sasaran. Coba masyarakat sasaran itu kita tidak sekedar memilih dengan pertimbangan-pertimbangan teknis ya, tapi juga sudah mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan lain yang sifatnya ke kualitas. Coba kita perhatikan kemarin ada 12 kepala desa yang naik panggung di UNUD. Ya, coba wajah-wajah mereka tanya kepada teman-teman yang jadi lurah kepala desa yang kemarin dapat penghargaan, itu memang beda. Seperti apa? Bukan kepala desa biasa-biasa saja. Ya, yang pertama mereka punya komitmen tinggi termasuk menggunakan dana desanya ya untuk mensupport. Ya, maka bisa jadi judul dari PPK Ormawa kita kadang sedikit menyesuaikan dengan program di desanya yang akan kita pilih. Ya, itu menjadi pertimbangan juga supaya support anggaran dari dana desa itu dengan sendirinya akan masuk ya karena memang sudah ada cantolan di program desanya gitu loh. Bukan kita program baru untuk membuat cantolan itu Pak Kades, Pak Lurah itu tidak mudah karena sudah berjalan biasanya, sudah didok RAB anggaran dan sebagainya. Nah, itu oleh karena itu dipilihlah masyarakat sasaran, desa atau kelurahan yang betul-betul jeli untuk tahun ini ya. Kita tidak usah lagi memilih masyarakat sasaran, desa atau kelurahan yang masyarakatnya sendiri ogah-ogahan. Ya, partisipasinya tampak nggak bagus. Ya, tuntutannya aneh-aneh, masyarakatnya cuek-cuek ya. Itu mulailah kita hindari. Maka kadang-kadang masyarakat di perkotaan itu tantangannya lebih berat daripada masyarakat di desa. Mungkin kita lebih baik memilih masyarakat di desa yang memang sangat-sangat membutuhkan uluran tangan dari kita dalam program PPK Ormawa ini daripada dipaksakan di kota-kota ya. Nah, bagaimana strategi menyusun proposal yang berkualitas nanti kita akan lihat itu ya. Nah, yang berikutnya pastikan lolos seleksi administrasi ya. Nah, kita informasikan hari ini ada beberapa hal penting. Misalnya ada perguruan tinggi yang kemarin di UNUD misalnya tidak mendapat anugerah. Padahal perguruan tinggi ini bagus sekali dalam pelaksanaan PPK Ormawanya, memberikan support sistemnya. Ternyata perguruan tinggi ini tidak upload ya sesuatu yang dipersyaratkan oleh Belmawa. Ya, perguruan tingginya lupa mengupload. Ada dosen yang sangat bagus menjadi dosen pendamping, lupa mengupload kuesionernya. Ya, ada tim yang sangat bagus, ya, tapi ternyata terlambat mengupload logbooknya. Nah, jadi keterlambatan upload seperti ini itu kena penalti, ya. Menguploadnya terlambat itu kena penalti pasti. Sebagus apapun kinerja baik dosen, PT, Ormawa maupun tim, kalau kena penalti ya nggak bisa diberikan penghargaan. Ya otomatis itu ya. Nah, ini. Ada bahkan PT yang sudah sangat bagus setelah dicek terlambat ya akhirnya digagalkan juga. Misalnya begitu ya. Jadi jangan sampai ngisi logbooknya itu tidak semangat ya menyusun apa hal-hal yang harus diupload itu juga teledor ya sehingga kemudian terlambat menguploadnya. Nah, untuk seleksi administrasi subproposal, tentu saja FKULM sudah punya pengalaman panjang ya sehingga subproposalnya lolos untuk kemudian diseleksi administrasi, tapi tentu saja kita tidak bosan-bosan mengingatkan lagi ya bahwa pastikan nanti subproposal yang dibuat adik-adik itu lolos seleksi administrasi. Yang pertama, surat keputusan legalitas pengelola kemahasiswaan. Maka bulan Desember, tolong Ormawa di Fakultas Kedokteran ini semuanya sudah reorganisasi. Sehingga di awal Januari sudah bisa diterbitkan SK oleh dekan,
ya, kepengurusan Ormawa yang baru. Ya, jadi PPK Ormawa bagian dari menertibkan ini. Jangan ada lagi Ormawa di Fakultas Kedokteran ya, yang misalnya reorganisasi lewat dari bulan Januari. Itu nanti kemudian melewati momen terbaik dari PPK Ormawanya. Ya, oleh karena itu Desember ini siap-siap reorganisasi sehingga Januari sudah bisa di SK-kan oleh pimpinan fakultas kepengurusan organisasi yang baru ya, karena ini menjadi persyaratan wajib ya. Yang kedua, jangan lupa mengingatkan tim PT ya. Selalu mengingatkan tim PT jangan teledor, jangan terlambat dalam mengupload proposal PT-nya karena ini menjadi persyaratan subproposalnya dinilai. Ya. Yang ketiga, mahasiswa pengusul subproposal ya jelas tahun ini tetap tidak boleh mengusulkan PKM, tidak bisa mengusulkan P2MW. Ini yang harus diatur sedemikian rupa ya. Kalau tahun kemarin masih lolos 1-2 mungkin. Tapi kalau tahun ini nanti kena penalti kan eman-eman. Ya udah, tidak usah trial and error, tidak usah coba-coba ya bahwa PPK Ormawa ya beda dengan PKM, beda dengan P2MW. Nah, nanti kalau ada tim dari P2MW dan PKM ingin sekali ber-PPK Ormawa, nanti bisa menjadi tim volunteer saja. Ya, tidak usah masuk di susunan anggota pengusul, tapi masuk ke volunteer saja. Nah, yang berikutnya tolonglah nanti jumlah anggota tim dimaksimalkan. Kalau memang maksimal 15, yuk maksimalkan aja 15 ya. Nah, dari dua angkatan yang berbeda dipenuhi, dari dua prodi yang berbeda dipenuhi. Karena persoalan di Fakultas Kedokteran, karena ini unit fakultas, ada ormawa-ormawa yang satu program studi. Nah, ini yang kemudian harus mengajak ormawa dari prodi lain. Tahun ini kita akan menekankan pada menganalisis keanggotaan. Ya, misalnya anak-anak fakultas kedokteran, ya, misalnya prodi gizi saja misalnya, ya. Nah, prodi gizi itu karena programnya berkaitan dengan teknologi informasi, ya harus ngajak satu minimal anak IT atau komputer. Oh, ternyata programnya membutuhkan anak penghitungan akuntansi, mengajak anak akuntansi. Oh, ternyata programnya ada hubungan juga dengan apa entrepreneur kewirausahaannya, mengajak satu prodi dari anak ekonomi gitu ya. Nah, tetap pengusulnya Hima Ilmu Gizi. Nah, tetap pengusulnya Himpunan Mahasiswa Ilmu Gizi, tapi harus melibatkan mahasiswa-mahasiswa dari prodi lain yang sesuai dengan tujuan programnya. Tahun ini akan dilihat itu. Ya, nggak bisa lagi hanya mengajak sekedar mengajak, tapi ajaklah mahasiswa dari luar prodinya yang berkaitan dengan programnya. Ya, nah, nanti termasuk kalau UKM, BEM, DPM, fakultas, ya, nah, nanti juga perlu dilihat komposisi dari keanggotaannya. Ya, nah, ini komposisi keanggotaannya berkaitan juga dengan ini gitu ya, melibatkan mahasiswa-mahasiswa keilmuan di dalam timnya. Nah, jangan lupa satu dosen pendamping memang hanya berhak mendampingi satu subproposal dan menyertakan keputusan legalitas kepengurusan organisasi kemahasiswaannya yang masih berlaku. Jangan sampai mengupload pengurus yang 2024 ya. Tapi yang diminta adalah 2025 kecuali memang dilantik 2024 Desember sampai Desember 2025 itu masih sah dong ya karena 2025 masih aktif ya. Jangan lupa SK kepengurusannya yang 2025 masih aktif ya. Nah, ini adalah grand design-nya sebenarnya ya. Tolong dicatat betul ini ya untuk tahun ini bahwa nanti kalau panduan sudah keluar kan ada sosialisasi ya, tapi saran saya harus ada bintek khusus ya. TOT khusus ya, bintek bimbingan teknis untuk dosen pendamping dan ketua ormawa serta ketua tim ormawanya minimal. Ya. Jadi ketua ormawa sama ketua tim PPK ormawa yang dibentuk dan dosen pendamping itu tiga ini harus ada satu proses yang namanya bintek. Silakan diselenggarakan ya, bimbingan teknis ya setelah panduan itu keluar itu segera dibintek ya. Kenapa? Karena kalau hanya mengandalkan sosialisasi nasional nggak mungkin. Perguruan tinggi yang kemarin mendapatkan banyak anugerah, ya lebih dari 3 yang saya lihat, itu dia tidak mengandalkan sosialisasi nasional saja. Ya, nah, tapi mereka melakukan bimbingan-bimbingan teknis terstruktur, terprogram, minimal di level menyusun subproposal,
memfinalisasi subproposal dan persiapan PKP. Ya, itu dilakukan oleh perguruan tinggi seperti itu. Nah, strategi tata kelola PPK Ormawa ke depan ya. Jadi yang pertama subproposal yang berkualitas dan pastikan lolos seleksi administrasi dan substansi. Lalu kemudian luaran wajib, luaran tambahan baru sudah tercapai semua sebelum PKP. Pengisian logbooknya lengkap, ya, sistematis dan tepat waktu. PPT untuk PKP-nya sesuai dengan isi surat. Ya, setiap slide dalam PPT itu harus menampilkan luaran, setiap slide dalam PPT harus bukti dokumen, penjelasan, visitasi, video poster stand itu juga harus dikelola dengan profesional. Ya, nah, itu penting sekali. Nah, oleh karena itu hal yang penting seperti ini jangan sampai kemudian kita lewatkan. Oke, saya tidak ingin berlama-lama dengan ini ya. Saya ingin menunjukkan contoh subproposal yang kemudian meraih pendanaan dan lolos serta meraih penghargaan peringkat 1 kemarin ya. Nah, ini saya tunjukkan contoh subproposal yang lolos Abdidaya meraih penghargaan peringkat 1 kemarin di kategori tim. Oke, kita lihat. Ya, mohon maaf, mungkin dari kampus saya ya, supaya kita bisa melihat perbedaannya seperti apa. Satu, asas dari penulisan itu nanti tolong betul-betul menjadi number one. Ya, jangan ada yang kemudian sudah bagus isi subproposalnya tidak lolos karena persoalan penulisan atau persoalan administrasi penulisan. Ya, persoalan-persoalan persyaratan administratif, nggak boleh. Nah, FKULM saya kira sudah punya rekam jejak untuk urusan ini. Yang pertama ya, judul. Kalau kita lihat judul ini menarik ya. Nah, kenapa menarik? Karena ada revitalisasi ya. Apa yang direvitalisasi? Hutan ya. Nah, di desa apa? Di desa ini. Sebagai apa? Eco Edu Forest ya. Nah, berbasis apa? Ekonomi hijau. Untuk apa? Desa hutan yang mandiri. Yang mandiri seperti apa? Berkelanjutan. Dari judulnya aja dia sudah luar biasa. Ya. Dari judulnya aja dia sudah betul-betul menggambarkan, wah kalau hanya untuk Abidaya sudah kelihatan ini akan berjaya. Ya. Dan memang luar biasa. Ya. Jadi konsep ekoedunya ini, ya awalnya desa hutan itu desa untuk apa turisme, tapi karena efek pandemi berhenti, akhirnya diaktifkan lagi lewat kegiatan ini. Ya, jadi harus ada hal besar memang. Kalau PPK Ormawa hanya nempel pada aktivitas masyarakat, itu tidak akan mungkin meraih sukses sangat maksimal. Tapi kalau mati aktivitasnya, datang kita kemudian hidup lagi, begitu loh PPK Ormawa yang nendang gitu ya. Tapi kalau hanya kegiatan di masyarakat sudah jalan, kita nempel saja itu tidak akan maksimal hasilnya. Ya, oke. Coba nanti dibuat judul yang lebih menarik dari ini. Walaupun ini peringkat 1 kemarin pada kategorinya, tapi tolong dibuat yang lebih menarik dari ini. Adik-adik di Fakultas Kedokteran, secara IQ, secara apa kemampuan, saya yakin di atas rata-rata dari tim yang menyusun yang sedang saya tunjukkan ini. Ya. Jadi harus ada istilah-istilah menarik. Jadi jangan kesusu, jangan buru-buru untuk menyelesaikan subproposal. Ya, harus ada rekonstruksi dari judulnya. Ya, ya setidak-tidaknya hampir semua kata variabel pada judul itu sangat menarik. Misalnya di sini revitalisasi hutannya menarik, eco edu forestinya menarik, ekonomi hijaunya dapat, ya desa hutan mandirinya dapat, bahkan desa hutan mandiri yang berkelanjutannya dapat. Jadi dari judul ini ada 5 hal yang menarik, 5 hal yang menarik yang sangat sulit untuk tidak dapat penghargaan. Ya, oke, tim dan seterusnya nggak ada masalah. Oke, lalu kemudian kita lihat sekarang bagaimana mengemas ringkasan subproposal. Ini penting sekali karena ini ada nilainya. Ya, nah, yang pertama adalah potensinya harus digali dengan kuat. Tapi ingat, ya PPK Ormawa yang baik itu kita datang bukan nempel pada program di masyarakat, bukan sekedar ikut kegiatan yang sudah ada,
tapi kita datang seperti pendekar yang luar biasa, yang tadinya belum ada menjadi ada, yang tadinya terkapar menjadi bangun, yang tadinya mati suri menjadi hidup lagi. Program yang ada itu ya nggak mungkin ya. Potensinya dikembangkan seperti itu dijelaskan. Permasalahan, solusi, ya tujuan. Jadi kalau itu sudah dapat enak sekali menguraikan dari mulai potensi, permasalahan, solusi, tujuan, metode, luaran wajib, luaran tambahan dan seterusnya. Oke? Nah, baik. Yang berikutnya di pendahuluan profil ya. Profil ini harus sangat menarik. Seperti apa profilnya? Tentu saja kita tidak mengungkapkan profil-profil yang seperti profil desa ketika kita cari di Wikipedia. Ya, profil yang kita tulis di satu paragraf ini adalah profil yang betul-betul menggambarkan judul yang sudah kita tulis di atas. Ya, judul yang sudah kita tulis di atas. Katakanlah kita tadi ada mengupload hal-hal seperti itu. Perhatikan di sini. Ya, uploadannya ketika ngobrol, ketika diskusi, ketika sharing itu penting sekali. Ya kelihatan ada teh-tehnya di meja gitu kan, mendoan-mendoannya kelihatan juga gitu kan. Nah, itu ya. Nah, wawancara dengan tim. Nah, hasil potensi, hasil analisis potensinya. Setelah gambar-gambar ini dimunculkan, tabel ini dimunculkan, link-link YouTube ini dimunculkan, baru bicara apa? Potensi secara keseluruhannya mau digarap. Ini masih di pendahuluan. Baru permasalahannya teridentifikasi dengan rapi, lalu kemudian pendahuluan itu selesai. Pendahuluan yang seperti ini ya nilainya tinggi sekali. Nilainya tinggi sekali. Ya. Nah, ini yang tahun kemarin. Ya, tahun kemarin seperti ini. Performa-performa tim yang meraih penghargaan. Nah, lalu kemudian solusinya. Nah, solusi permasalahan ada 5 hal. Ya, yang dirumuskan secara apik operasional. Lalu kemudian solusi yang direncanakan, ya ada 5 kan soalannya ada 5. Tujuannya juga ada 5. Nah, ngeling semuanya, ya. Nah, permasalahan 5, tujuan 5, apa yang mau dilakukan 5 hal, indikator keberhasilan, indikator sebelum sesudah, ya. Nah, kita berikan sesudahnya potensinya terancang, ya kemudian terbentuknya sekolah hutan, terbentuknya 3 kelompok mengelola desa hutan, kelompok agroforestry, kelompok wisata hutan, ya, kelompok sekolah hutan, ya, kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat dari aktivitas itu, punya branding desa hutan terpadu, ya, kemudian berhubungan dengan LMD, berhubungan dengan yang lainnya, ya, terbentuknya, ya, nah itu seperti itu. Luaran yang diharapkan luaran wajib, ya, jelas semuanya terbit, publish, luaran tambahan semuanya berhasil. Nah, seperti itu. Metode pelaksanaan jelas ya dirumuskan dengan roadmap yang bagus, 25 ngapain, 26 ngapain, jelas seperti ini ya roadmapnya. Terus peran ormawanya ya, solusi masyarakatnya dirumuskan mengikuti pola panduan. Buat aja nanti seperti ini ya karena tidak akan banyak berubah hal-hal seperti ini. Kemudian jadwal kegiatannya persiapan, pelaksanaan ya, kemudian penyusunan laporan ya dengan apa tim-tim yang jelas, rancangan biaya dan seterusnya. Oke, ini tim ini sukses. Ya, sekarang saya tunjukkan seperti apa tim ini membuat PPT PKP. Ya, PPT PKP. Ya, ini kita karantina sampai 3 kali. Ya, tim-tim ini di karantina 3 kali berpindah dari satu hotel ke hotel yang lainnya. Perhatikan PPT mereka yang digunakan untuk PKP. Nah, ini PPT mereka. Ya. Nah, ini dari sisi tampilan depan PPT sudah menggambarkan kekuatan yang luar biasa. Ya. Jadi ikon-ikon itu muncul di ini. Ya, dosen pendamping dan tim. Terus kemudian ini perhatikan pendahuluannya. Sistematis, tidak tulisan-tulisan. Ya. Sistematis, apik penempatannya. Ya. Ketika apakah mahasiswa kita bisa buat begini? Awalnya nggak bisa, tapi dengan pendampingan expert, pendampingan berkali-kali akhirnya bisa. Ya, awalnya ya nggak seperti ini. Ya, ini pendahuluan seperti ini, menarik. Lalu kemudian ini capaian luarannya. Ya, tulisannya dikit, tapi lebih banyak pada dokumen-dokumen dan capaian-capaian seperti ini.
Nah, lalu ini pencapaian-pencapaiannya, ya, persentase dan seterusnya, gambar-gambar dan seterusnya. Nah, ini ya kontribusi-kontribusi yang dihasilkan, ya, luaran tambahannya. Nah, seperti ini, ya, dirinci. Wah, banyak sekali, ya. Lalu kemudian masih masih tentang capaian-capaian, ya, kegiatan-kegiatannya, ya. Nah, ini kemudian dampaknya terhadap pendapatan masyarakatnya. Walaupun kecil angkanya, tapi tersaji dengan sistematis. Ya, lalu kemudian ini inovasi teknologi yang dilakukan. Ada 8 nih teknologi yang inovasi teknologinya 4, inovasi sosialnya 4. Jadi nggak mungkin tim-tim yang biasa-biasa saja naik panggung. Ya nggak mungkin dan tidak mungkin lah. Apalagi tahun depan persaingan lebih hebat lagi. Ya, oke. Lalu kemudian ini ya bagaimana keberlanjutan programnya secara sistematis ya tersajikan dengan sangat apik apa yang mau dilakukan. Potensi keberlanjutan program dokumennya cukup banyak yang dihasilkan ya. Lalu penggunaan dananya, lalu kemudian peran real ormawanya ya, lalu kemudian dukungan perguruan tingginya ya, lalu kemudian selesai. Sudah seperti ini saya kira ini bagus sekali. Tim-tim ini sangat kuat daya dukungnya ya sehingga tidak heran kalau tim ini satu tim bisa mengantarkan 4 penghargaan sekaligus ya di UNUT kemarin. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kita perhatikan. Nah, sekarang kita lanjut ke PPT yang terkait dengan tindak lanjut mungkin ya. Nah, tindak lanjutnya seperti apa? Oke. Yang penting berikutnya adalah bagaimana sih PPK Orma itu bisa berjalan dengan sangat baik. Ternyata kuncinya ada salah satunya pada peran dosen pendamping. Nah, peran dosen pendamping. Nah, makanya kenali kategori dosen pendamping. Dosen pendamping harus terinovatif, harus aktif, harus ngerti pemberdayaan, harus punya visi, harus punya konsep keberlanjutan. Makanya menurut saya, teman-teman di FKULM ini sekarang dosen pendamping prioritas yang pertama adalah dosen yang punya rekam jejak pengabdian masyarakat paling baik dan terbaik di fakultasnya. Cari coba ya, seperti yang sering mendapatkan dana penelitian di RTPM atau internal. Yang kedua baru dosen yang kemudian mau punya waktu untuk merangkul mahasiswa menjadi dosen pendamping mendampingi ya. Nah, satu dua ini aja dua ini modal pentingnya ya. Nanti inovatif aktif visioner dan seterusnya akan muncul dengan sendirinya ya. Nah, rencana tindak lanjutnya bagaimana? Cetakan ormawa yang ada di FK semuanya diminta untuk membuat semuanya, dosen pendampingnya dibagi oleh pimpinan fakultas. Ya, jangan lagi dosen pendamping itu dicari-cari oleh mahasiswa yang mau siapa. Mahasiswa itu akan mencari siapa dosen pendampingnya. Ya, sebaiknya fakultas yang membagi. Misalnya di Fakultas Kedokteran ada 10 dosen terbaik, terhebat dalam pengabdian masyarakat selama ini. Ya sudah 10 dosen ini. Tinggal dosen ini dikumpulkan, dimintai tolong untuk berkenan menjadi dosen pendamping oleh pimpinan fakultas. Bagi dia ke dalam ormawa-ormawanya. Dah itu langkah pertama itu. Karena cara dosen melakukan pemberdayaan masyarakat, ya itu tidak akan biasa-biasa saja. Berbeda dengan kalau diserahkan ke dosen-dosen pendamping ormawa atau dosen-dosen pembina ormawa, dia kan normatif kayak pengabdian masyarakat biasa-biasa saja. Ya, nah, jadi harus diubah seperti itu. Ya, lalu kemudian setelah ini semua ormawa diminta buat tim kecil. Ya, cukup ketua dan 2 anggota dulu per ormawa. Ya, tim kecil inilah yang mulai merancang kira-kira nanti topik apa dari panduan yang ada dulu sementara ya karena tidak akan bergeser jauh tapi mungkin namanya ada perubahan-perubahan dikit ya. Nah, nanti kemudian mulai menyusun draft subproposal yang keren yang seperti apa. Nah, nanti tinggal panduan keluar kita tinggal menyesuaikan saja sehingga dari sisi kecepatan waktu kita bisa curi start ya lebih awal daripada tim-tim di fakultas yang lain di universitas kita atau di perguruan tinggi lain. Terus kemudian dosen pendamping harus mulai melakukan aktivitas pendampingan sejak milih topik dan memilih desa. Saya yakin dosen pendamping yang punya rekam jejak pengabdian banyak, apalagi dari TPM, ya punya judul-judul yang kemarin-kemarin itu bisa dikonekkan judul-judulnya, digabung-gabungkan kata kunci variabelnya, disatukan, bisa jadi kegiatannya di desa yang kemarin-kemarin itu tempat kegiatan pengabdiannya dosen itu akan lebih dahsyat lagi itu, ya. Nah, atau kemudian mencari dosen-dosen atau desa-desa yang lain.
Termasuk tolong dipertimbangkan ya, tolong dipertimbangkan untuk tahun depan, kalau bisa ada satu anggota tim itu putra dan putri atau kader atau orang yang lahir atau kemudian punya kampung halaman di desa sasaran. Itu yang pertama. Penting sekali itu, ya. Dari 15 anggota tim, satu saja anggota tim, ya. Yang kemudian anak orang dari desa sasaran itu akan sangat bagus sekali, ya. Syukur, ya coba dicari yang seperti itu. Syukur anak ini bapaknya atau ibunya punya pengaruh di desa itu, ya. Nah, apalagi kalau misalnya anak ini bapaknya itu kepala desanya. Nah, ini luar biasa ini. Nah, ini sangat luar biasa. Ya, tidak bisa kemudian ini dihalang-halangi untuk mendapatkan dukungan maksimal gitu loh. Ini juga bagian dari strategi, ya. Bagian dari strategi. Nah, itu lalu kemudian nanti tolong ini dibuat dulu subproposal pakai panduan 2024 dengan melihat proposal-proposal subproposal yang terbaik. Nanti tim-tim kecil ini baru setelah panduan keluar, kan ada waktu biasanya 1 bulanan. Nah, setelah panduan keluar ada sosialisasi nasional diikuti, lalu buat bintek khusus. Nah, bintek khusus baru sudah melibatkan 3 tim per tim 3 orang ini bisa mengembangkan menjadi tim PPK Ormawa yang utuh, ya. Lalu bintek, ya. Nah, bintek ini nanti kita akan mendapatkan banyak sentuhan-sentuhan khusus, ya. Kalau bisa bintek itu apa luaran bintek? Topik, apa luaran bintek? Judul, apa luaran bintek? Desa sasaran, apa luaran bintek? Draft subproposal. Nah, itu ya makanya binteknya itu menghasilkan 4 luaran dalam bintek sehari. Itu cukup. Ya, sehari itu cukup akan menghasilkan pemilihan topik, judul yang sangat menarik dibintekkan bersama-sama, subproposalnya dirancang, sistematikanya, sampai kemudian menentukan termasuk finalisasi dosen pendamping dan masyarakat sasarannya. Baik, saya kira itu ya, supaya tahun depan ya, terutama teman-teman Fakultas Kedokteran ULM ini ya bisa lebih menghasilkan hasil yang lebih maksimal. Apalagi tahun depan itu sudah kompetisi ya, karena kita prediksi akan kompetisi, karena kita lebih nyaman di kompetisi sebenarnya, supaya aura persaingannya itu, aura kualitasnya itu lebih bisa digenjot ya, tidak sekedar anugerah gitu kan. Karena apapun ceritanya kompetisi itu akan menjadi lebih bergengsi ya dari anugerah. Saya kira itu ya, saya kira pertemuan ini sangat baik, inisiatif yang sangat baik ya untuk kita bisa sharing ya, mumpung masih hangat, mumpung masih panas, dan setelah ini misalnya dibentuk tim-tim kecil tiap ormawa, yang pastikan 3 orang ini nanti setidaknya dijamin ya tahun depan masuk ke pengurusan ormawanya ya, sehingga minimal 3 orang tim kecil ini ada di ormawa tahun depan. Sebagai apa nggak ada masalah, ketua atau apa dan sebagainya silakan, anggota juga nggak masalah ya, supaya pertemuan hari ini ada tindak lanjutnya, sehingga ketika panduan nanti rilis kita tinggal mensinkronkan dalam kemasan bintek ya, sehingga hasilnya adalah finalisasi pemilihan topik, finalisasi judul ya, kemudian draft subproposalnya jadi, penentuan dosen pendamping, dan desa atau kelurahan sasarannya juga clear. Dari situ nanti kemudian 1-2 minggu diberi kesempatan menyusun subproposal, minggu ketiga bisa review dan finalisasi simulasi penilaian, setelah itu baru persiapan upload ya. Setelah didanai 1 minggu sebelum PKP, pertemuan lagi untuk persiapan semua material yang di PKP-kan ya. Karena di sini banyak chaos perguruan tinggi ya, mengandalkan SDM dalam ya, jalan gitu ya, ternyata di PKP banyak yang tumbang, kalaupun tidak tumbang nilainya tidak maksimal, padahal itu adalah pintu masuk. Bahkan kalau anugerah, disitulah penilaian anugerah yang sesungguhnya. Kalau visitasi sih tinggal cross-check keadaan lapangan yang sebenarnya. Oke, saya kira itu. Makasih Pak Irwan dan Bapak Ibu semuanya. Nanti kita bisa diskusi kalau ada hal-hal yang ingin kita diskusikan. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warmin atas pemberian materinya, luar biasa gitu ya. Karena ini masih anget dan kebetulan Ya. teman-teman
dari Ormawa kan ini sebenarnya masih menyelesaikan sampai laporan akhir ya Pak ya untuk submit Oke. terakhir. Nah, mungkin apa namanya eh, tadi yang sudah disampaikan terutama ada beberapa sedikit penyesuaian gitu Pak. Nah, mungkin terkait topik Pak, terkait subtopik yang nanti akan em, diusulkan di 2025, apakah ini nanti akan sama dengan 14 14 subprogram ya, mohon maaf, subprogram yang di apa yang sama di 2024 atau mungkin apakah ada perubahan? Karena ini kami juga masih mengikuti dari draft tahun 2024 khususnya pada subprogram yang akan di apa namanya diusulkan gitu. Karena berhubung teman-teman Ormawa ini kan walaupun masih diberikan 2 bulan lagi untuk kepengurusannya, kemungkinan nanti di tahun depannya ada perubahan gitu Pak untuk keanggotaan. Nah, biar biar ketika persiapan yang dilaksanakan pada teman-teman sekarang itu biar tetap continue sehingga tidak ada perubahan-perubahan lagi Pak. Nah, itu seperti Ya, apa penting kira? sekali. Baik, Oke, saya akan buka slide ya. Jadi kita ambil titik aman dari topik-topik 2024, tetapi haluannya saja yang kita prediksi akan menyesuaikan ya. oke, baik baik Pak. Oke, sebagai contoh ini nanti, misalnya ya, oke. Yang pertama, ah, topik-topik yang relatif aman, kalaupun namanya berubah tapi masih aman orientasinya, gitu ya. Mm-mm. Yang pertama, ya, untuk wirausaha itu relatif aman, ya. Jadi silakan adik-adik mulai merancang desa-desa entrepreneur, desa-desa berbasis kewirausahaan, ya. Itu masih sangat relevan, ya. Nah, tetapi selalu selalu dan selalu kita ingatkan pada konteks desa wirausaha entrepreneur harus yang berbasis unggulan lokal desa ya dan luarannya dalam bentuk teknik-teknik pemasaran yang handal, produk-produk yang kemudian unggul ya. Nah, lalu kemudian pendapatan masyarakat yang tinggi itu orientasi empat ini. Ini masih ya, masih. Kalau nanti ada nama istilah desa atau kelurahan industri kreatif bisa jadi namanya menjadi begitu ya atau desa atau kelurahan kemudian apa ekonomi kreatif atau apa tapi arahnya kan masih kewirausahaan ya atau bisa jadi masih namanya desa atau kelurahan kewirausahaan atau wirausaha. Jadi yang pertama ini relatif masih aman. Silakan saja ditulis desa atau kelurahan wirausaha dulu tapi arah orientasinya empat hal tadi ya empat hal tadi. Smart farming ini kemungkinan besar memang yang akan berubah menjadi misalnya desa atau kelurahan tahan pangan ya desa atau kelurahan tahan pangan ini dari konsep smart farming ya karena mungkin kan smart farming kan kita lebih pada ke arah teknologinya teknologi sederhana yang digunakan di pertanian peternakan perkebunan sebenarnya kan nah tahun ini orientasinya pada pangan jadi silakan ya sementara tulis smart farming tapi arahnya pada desa yang tahan pangan desa lumbung pangan desa yang mandiri pangan ya maka pilih desa-desa yang pertaniannya itu terintegrasi ya di situ ada beras di situ ada sayur di situ ada ikan di situ ada daging di situ ada susu di situ ada yang lainnya coba dicari desa yang seperti itu terintegrasi ada peternak susunya ada ayamnya untuk telur dan daging ada ikannya ya ada sayur mayurnya, ada bumbu-bumbunya, ada berasnya, ada kentangnya. Cari coba desa yang selengkap itu ya di sekitar kita ya. Coba dicari desa yang seperti itu. Itu arahnya aman kalau seperti itu. Sekolah perempuan masih mungkin, tapi bisa jadi ini nanti arahnya pada pemberdayaan masyarakat, tidak hanya perempuan, bisa jadi ya. Misalnya apa sekarang? Pemuda, ya, remaja, ya, anak putus sekolah dan sebagainya. Bisa diarahkan ke sana. Berarti sekolah pemberdayaan masyarakat. Itu dulu yang dibuat dalam 1 bulan ini. Persoalan nanti muncul perempuan lagi, aman. Tinggal ganti konteksnya perempuan. Oh,
kalau misalnya ditambah pemuda-pemudi dan anak-anak putus sekolah, tinggal ditambahkan sasarannya. Tapi konteksnya sudah tepat. Maka dicarilah desa-desa yang di situ masih ada angka putus sekolah tinggi, ya. Desa-desa yang di situ masyarakat perempuannya terutama tidak bekerja, angkanya tinggi sekali. Desa-desa miskin, ya. Desa-desa yang sebenarnya punya potensi tapi dia menjadi desa yang miskin dan seterusnya. Itu yang ketiga. Titik amannya seperti itu, ya. Lalu kemudian sanggar tani muda itu arahnya nanti pada pangan, ya, arahkan pada pangan. Boleh sanggar tani muda, tapi tetap pada pemenuhan kebutuhan pangan, makan bergizi, misalnya gitu kan. Desa dengan konsep gizi pangan, pangan bergizi, pangan yang bergizi. Ini anak-anak kedokteran tuh sangat paham dengan yang ini. Coba buat yang seperti itu, ya. Kalaupun nanti tidak ada tentang makanan yang bergizi, bisa kita alihkan untuk topik bebas, ya kan? Lalu kemudian kampung konservasi, ini masih sangat relevan. Nah, mungkin tidak toga saja tahun ini, mungkin konservasinya bisa lebih luas, ya. Termasuk bisa jadi tidak hanya konservasi dalam segi tanamannya, pohonnya, tapi bisa juga konservasi dari sisi seni dan budayanya menjadi satu paket. Karena konservasi itu sebenarnya relatif itu tidak hanya tanaman toga, mungkin tahun ini itu yang berubah. Terus digitalisasi masih, pasti masih, ya, digitalisasi itu pasti masih. Entah digitalisasi sampahnya, entah digitalisasi untuk persoalan-persoalan layanan di desanya, intinya desa digital, ya, digitalis desa masih itu, ya. Desa kelurahan sehat, itu aman kalau itu, ya. Desa atau kelurahan sehat itu pasti aman. Konsep-konsep kesehatan yang ditawarkan oleh pemerintah sekarang, bebas stunting, ya, misalnya kesehatan mental dan seterusnya itu diangkat saja. Ya, termasuk literasi, ya, literasi di masyarakat itu masih. Lalu kemudian adik-adik sekalian, ya, misalnya mungkin kampung iklim kita belum bisa memprediksi ini, ya, apakah masih bertahan atau tidak karena kelihatannya tidak begitu muncul dalam program pemerintah. Tapi kalau pemberdayaan nelayan masih, ya, silakan saja. Konteksnya pemberdayaan nelayan, ya, misalnya harus maritim tapi pemberdayaan nelayan. Hutan masih sangat relevan, ya, karena ada program bahwa melestarikan hutan, ya, tapi juga kemudian memberdayakan masyarakatnya untuk proses pelestarian hutannya. Maka hutan itu masih sangat menarik. Silakan saja dipilih topik-topik atau aktivitas tentang hutan. Nah, ini masih sangat menarik, ya. Budaya, seni, wisata pasti itu masih relevan, ya. Dan silakan saja, misalnya topik-topik bebas lainnya, wong pasti akan kita usahakan dan ada topik bebas untuk misalnya menjembatani kepentingan pemerintah daerah kadang-kadang, ya, atau kepentingan perguruan tinggi masyarakat tertentu yang tidak tercover pada topik-topik yang ada itu tetap harus diberikan itu, ya. Nah, itu sebenarnya yang harus menjadi bidikannya. Makanya sekarang tindak lanjutnya adalah disusun dulu sesuai dengan hal-hal seperti tadi dan dibentuk dulu tim kecil. Satu ormawa cukup 3 orang, mungkin ketua dan 2 anggota, tapi ketua dan 2 anggota ini adalah yang juga dipastikan akan ada menduduki posisi di susunan kepengurusan ormawanya di 2025, entah anggota entah apa. Ini harus, nggak usah bentuk tim besar dulu, ribet. 3 saja dulu per ormawa ini yang digodok, yang ditreatment. Nanti kalau sudah panduan keluar, bahkan 3 ini juga kemudian merumuskan subproposalnya, nanti sudah panduan keluar baru digabungkan dengan 12 anggota yang lainnya untuk menjadi satu, ya, untuk kemudian menjadi tim yang utuh yang solid gitu, ya. Tapi grand desainnya, perancangannya harus tim-tim kecil dulu, ya, supaya bisa bekerja sejak sekarang. Kalau terlalu besar, energinya besar, cost-nya besar, dan dinamikanya juga besar, ya. Nah, saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Parmin. Jadi sepertinya masih aman ya Pak untuk mengambil topik-topik yang serupa di tahun 2025 ya Pak ya. Aman, aman, Heeh. masih aman. 70% masih aman dan kalaupun tidak seperti yang saya tadi itu, ya, geser-gesernya di seputar itu saja. Seputar itu Pak ya. Heeh. Karena memang rencananya teman-teman ini sesuai dengan Pak Parmin yang sudah jelaskan, ini akan membentuk tim kecil terlebih dahulu dan kemarin juga kita arahkan supaya teman-teman udah menyasar nih desa-desa binaan fakultas atau di desa binaan prodi yang mau kita
ajak bermitra untuk kegiatan PPK Ormawa tahun depan. Jadi seperti itu. Sehingga nanti kita tidak lagi mencari desa-desa yang baru gitu Pak ya untuk kegiatan PPK Ormawa seperti itu. Nah, cuma mungkin sedikit ini Pak, sedikit bercerita bahwa desa binaan kami itu memang mayoritas ternyata jaraknya itu lebih dari 100 kilo Pak. Nah, gitu. Kalau memang yang kurang dari 100 kilo, kebanyakan memang di sekitaran Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin begitu Pak. Nah, kalau misalkan kita mengikuti dari visinya Pak Rektor, itu untuk desa binaannya kebetulan ada di Desa Tanjung Selayar gitu, itu yang ada di Kota Baru, itu estimasinya kurang lebih 250 kilo Pak kalau dari sini. Dan kemudian di namanya di desa daerah Batolah Barito Kuala. Itu kalau itu masih relatif lebih ini Pak, lebih lebih terjangkau. Nah, menuju ke pertanyaan selanjutnya, apakah nanti di tahun depan ini akan tetap menggunakan kurang dari 100 kilometer atau akan diperluas Pak untuk desanya Pak? Jarak. Ya, jadi dari hasil evaluasi sementara ya, tim-tim yang kemarin lolos Abdidaya itu kan tim-tim yang relatif lebih maksimal dalam mencapai target luaran Mhm. yang ditargetkan kepada tim gitu Baik. ya. Yang kedua, tim-tim yang meraih anugerah kemarin memang relatif sudah tidak ada masalah dengan berbagai luaran yang dicapai. Nah, Mhm. setelah dievaluasi ternyata memang sebagian besar itu tim-tim yang berkegiatan dengan jarak kampusnya itu dekat, Oh, ya. dekat Pak ya. Bahkan ada yang 1 kilometer, 500 meter itu relatif lebih sukses dari jarak kampus dengan desanya. Oh, Ya, ada yang bahkan sebelah pagar kampus itu ada yang dapat ya. Tapi yang jauh-jauh rata-rata terseok-seok ya. Kalaupun ada yang jauh-jauh itu ya diberi kategori perjuangan, tapi sebenarnya bukan karena kualitas programnya yang sangat bagus ya. Relatif dia memilih karena resikonya yang terlalu jauh ya, itu. terjauh. Oke. Nah, saya melihat tren-trennya tahun ini ya makin jauh jarak desa atau kelurahan sasaran dari kampus, tim itu relatif lebih berat ya. Dan juga dosen pendampingnya juga lebih berat. Berat pertama dari sisi waktu ya. Karena memang adik-adik mahasiswa dosennya juga masih berkegiatan di kampus yang sangat banyak, intens. Ya, karena mereka tim-tim ini kan rata-rata mahasiswa yang menjelang membuat tugas akhir ya. Nah, rata-rata juga bukan yang sangat-sangat muda gitu ya, tengah-tengah sehingga membagi waktunya itu mereka kadang keteteran atau kesulitan kalau jauh. Yang kedua dari segi biaya ya, pembiayaannya itu tidak mudah ya. Terus yang ketiga, homestay-nya, stay-nya, tinggalnya di desa itu ya. Itu kadang-kadang tantangannya luar biasa. Saya kemarin visitasi ke sebuah desa ya di daerah Gunung Kidul sana, ternyata tim ini tidurnya tidak di rumah penduduk ya, tapi untuk efisiensi anggaran tidurnya di gedung SD yang sudah tidak dipakai 20 tahun yang lalu. Sehingga tiap malam itu ada penampakan. Ya, selalu tiap malam mereka itu diganggu jin, ya. Mau ke kamar mandi diganggu jin. Ke kamar mandi, oh, pokoknya serem lah, horor gitu ya. Sehingga tim itu hanya kuat 2 minggu. Ya setelah itu stres semuanya ya. Awalnya ya tantangannya itu faktor-faktor seperti itu terjadi. Makanya menurut saya ya diberi batasan yang jelas saja. Sementara asumsi kita masih seperti itu. Jadi 100 kilometer atau maksimal 2 jam jarak tempuh dari kampus karena pertimbangan-pertimbangan pengalaman kayak tadi. Ya, itu saya kira lebih baik yang dipilih seperti itu. Lalu desa binaan yang dimaksudkan tidak harus desa binaan universitas. Bisa desa binaan fakultas. Desa-desa binaan prodi yang dia belum ditentukan sebagai desa binaan, tapi prodi itu sering berkegiatan di situ. Atau desa baru juga boleh, desa baru sebenarnya, tapi desa itu sangat welcome. Ya, apakah welcome-nya karena ada anggota tim yang ada anak dari orang di desa itu, atau welcome-nya karena memang desa itu perangkat desanya, kelurahnya itu muda, visioner, biasanya lulusan perguruan tinggi yang sangat-sangat ingin masyarakat maju, bisa jadi seperti itu ya. Makanya jangan lagi memilih desa yang trial and error. Desa-desa yang kelihatannya dukungannya nggak akan maksimal tinggal ya, cari desa yang lain.
Ya, desa ini masyarakatnya bagus, tapi lurahnya kok kayaknya cuek dengan kita. Tinggal, ya kita harus membutuhkan lurah yang sangat kooperatif, masyarakat yang juga siap gitu loh ya. Dan hati-hati memilih desa yang sedang konflik. Ya, ada desa yang konflik itu ya antara masyarakat dengan lurah nggak cocok, antar lurah dengan masyarakat tertentu terjadi gap yang sangat tinggi. Makanya ketika kita datang ke desa atau kelurahan, jangan langsung menentukan desa ini sasaran, tapi silaturahmi dulu, diskusi dulu, kita datang lagi ke desa lain, begitu. Ya, tentu saja kita sudah punya prioritas-prioritas desa-desa ini seperti ini. Nah, itu yang harus dilakukan. Makanya menurut saya tetap ya jangkauan 100 kilometer, ya dipilih desa-desa yang unik, yang menarik. Contoh begini misalnya ya, yang menarik misalnya. Di desa itu ada sesuatu yang beda dengan desa yang lain. Nah, misalnya ya. Nah, sesuatu yang berbeda dari desa-desa di tempat lainnya itu yang berbeda itu yang digarap. Nah, itu caranya begitu kalau kalau kita ingin lebih mudah PPK Ormawanya. Ya, jadi kalau desa itu punya penciri yang sama-sama dengan desa yang lain banyak kok kita garap bagian itunya itu nggak akan menarik ya. Tapi desa itu tuh punya sesuatu yang menarik misalnya. Misalnya saja begini, kasus contoh tadi ya, desa itu desa yang punya hutan desa misalnya gitu ya. Nah, lalu kemudian desa hutan itu pernah dijadikan sebagai desa wisata, tapi efek pandemi mati dan betul mati. Ya, maka kita datang mengaktifkan lagi. Desa yang punya hutan kan jarang. Ya, desa yang punya hutan, hutannya untuk wisata pun jarang. Desa yang punya hutan, yang hutannya untuk wisata dan pernah dideklarasikan sebagai desa wisata yang mati, itu pun jarang. Nah, kondisi-kondisi yang seperti ini loh yang diambil. Ya, kondisi-kondisi jarang yang seperti ini loh yang diambil. Jadi jangan lagi kita mengambil hal-hal yang bersifat umum konteksnya. Jadi, saya kira itu. Oke, baik Bapak, bisa diambil kesimpulan direkomendasikan yang dekat-dekat aja Pak ya, karena melihat dari apa kegiatan yang bisa dimaksimalkan dan capaian luaran juga gitu Pak ya. Ya, saya kemarin sempat ngobrol dengan teman-teman ya, misalnya di Banjarmasin misalnya ya, itu terkenal sungainya, ya Hmm, kan? ya. Nah, kenapa PPK Ormawanya tidak mengangkat satu hal tentang sungai yang spesial, gitu ya? Nah, misalnya ya tentang tentang hubungannya dengan persungaian. Yang kedua, ikan tawarnya luar biasa, ya menjadi ikon, ya. Nah, ikan tawarnya bisa menjadi itu. Yang ketiga, pasar-pasar terapungnya. Nah, itu belum terangkat juga di PPK Ormawa. Kenapa kayak nggak diangkat ya pasar terapung gitu kan? Lalu kemudian yang keempat tentang apa misalnya culture-nya, seninya, ya seninya, karena di situ banyak etnis-etnis beragam itu ya. Nah, lalu kemudian yang keempat wisatanya, wisata-wisata baharinya misalnya ya. Terus yang kelima dan lain-lain banyak sebenarnya di daerah kita itu. Jadi kita nggak usah mengangkat hal-hal yang melihat di Google tren-tren PPK Ormawa ya. Itu mending kita angkat hal-hal yang ada di sekitar kita yang menjadi ikon dari daerah kita itu jauh lebih menarik sebenarnya ya. Misalnya rawanya, bagaimana saya kira kalau ada rawa nanti ya judulnya mengangkat rawa, lalu kemudian desa tahan pangan berhubungan dengan rawa disimulasikan bagus sekali itu ya. Atau kemudian desa sehat yang di situ jelas-jelas misalnya sering atau dipilih ya anak-anak kedokteran. Coba cari data desa dari kampus 100 kilometer dilingkari ya dilingkari pakai mapping lingkar 100 kilo itu ada berapa ratus desa dari situ desa yang paling rawan atau yang paling tinggi angka-angka persoalan kesehatan misalnya ya DB-nya atau apanya dan sebagainya itu diambil atau desa yang paling miskin diambil gitu-gitu. Nah, pemilihannya begitu itu menarik gitu ya karena situasinya apa sangat-sangat spesial kondisinya seperti itu perlu dilakukan jadi makanya butuh kesabaran dalam pemetaan ini. Baik, terima kasih Pak Parmin atas pencerahannya. Sehingga nanti tips dan triknya ini bisa saya jadi modalkan untuk teman-teman Oke. Ormawa nih di persiapan yang cukup cepat gitu ya, yang sehingga nanti kalau di tahun depan tuh kalau misalkan sudah ada launching dari apa PPK Ormawa Pusat, kita tinggal sedikit penyesuaian aja gitu Pak. Iya betul Nah, ketika launching tinggal penyesuaian finalisasi.
ya. betul betul. Jadi Iya, kita akan lebih baik berlama-lama di finalisasi daripada kita berlama-lama di draft. iya betul Pak. Betul. Baik. Eh, kita beri kesempatan kepada teman-teman Ormawa jika ada pertanyaan atau mungkin adakah evaluasi gitu dari teman-teman yang sudah melaksanakan PPK Ormawa tahun ini ya sebelum kita evaluasi akhir. Ya, Dipersilakan dan satu teman-teman. lagi ya. Nanti ini Pak, ini kan Ya. tim-tim kan sedang menuntaskan laporan akhir Mm-mm. dan berbagai nanti lolos abdidaya atau tidak lolos abdidaya, dapat anugerah atau tidak dapat anugerah. Abdidaya itu bukan PPK Ormawa, ya. Abdidaya itu bukan PPK Ormawa. Jadi tidak ada kontrak PPK Ormawa dengan Abdidaya. Abdidaya, Ya. Abdidaya, PPK, PPK. Makanya PPK-nya ini harus semangat dituntaskan sampai akhir. Betul. Berbagai hal yang nanti diminta isian-isian dilengkapi. Karena ini akan menjadi rekam jejak. Karena ada beberapa perguruan tinggi yang kemudian pasca kegiatan seperti ini mereka lemes. Akhirnya PPK Ormawanya nggak begitu dituntaskan. Itu jadi catatan. Sehingga justru akan apa berefek pada subproposal berikutnya yang didanai akan mengecil dan sedikit karena bagian dari hukuman tipis-tipis ya dari kementerian kalau kita tidak menuntaskan program ini dengan sebaik-baiknya ya. Jadi jangan lupa adik-adik ya. Ya, sepertinya saya juga hampir membaca seperti itu, Pak. Eh, Ya, maksudnya ketika teman-teman kita di Ormawa nih mengingat, oh ternyata yang lolos cuma satu gitu dari 12. ya, Jadi seakan-akan tuh kayak semacam shocking gitu ya kepada mereka. ya. Yang akhirnya dalam tanda kutip menurunkan semangat gitu. Cuma Betul, betul. ketika kami apa namanya menyampaikan ke teman-teman dosen pendamping, mohon tetap mendampingi bahwa pelaksanaan kegiatan kita itu tidak hanya sekedar abdidaya final, tapi kita ada proses luaran-luaran yang sudah kita janjikan di awal gitu untuk segera di apa namanya diselesaikan. Karena memang terkait dari apa namanya evaluasi yang nanti akhirnya akan menjadi tolok ukur di tahun depan gitu ya Pak Parmin ya. Ya. Karena kemarin kan ULM itu satu tim yang lolos ya, Abdidaya ya. Satu aja Pak Hima Fisika Nah, Pak. itu saya ketemu dengan saya kumpulkan sebentar sebelum berangkat itu karena kebetulan saya di Banjarmasin. Ya, Kumpulkan tapi pada saat pengumpulan itu ya sudah memang relatif agak terlambat ya karena sudah tidak bisa diubah karena PKP sudah dinilai jauh-jauh hari ya betul. tinggal kemarin visitasi ya masih untung dapat gitu ya karena hanya satu tim ya dapat satu ya wajar satu tim udah bagus itu ya Hmm. karena ada 5 6 tim dapatnya satu juga ada gitu kan nah oleh karena itu perlu ditegaskan Abdidaya dan PPK Ormawa itu bukan satu bagian tapi itu rangkaian yang terpisah. Mari kita selesaikan tuntaskan PPK Ormawa dengan sebaik-baiknya karena jangan sampai kelemahan dan kesalahan tim ini ya menjadikan apa dosa bagi tim-tim berikutnya gitu kan. Akhirnya tim berikutnya yang kena ya semacam hukuman gitu ya. Nah, karena banyak perguruan tinggi yang tidak menuntaskan, tidak ngupload, akhirnya ya kita kurangi dan seterusnya misalnya ya. Ya ini jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi tolong ini dituntaskan sampai purna ya dan jangan membahas lagi abdidaya dan kita memang PPK Ormawa karena yang kontrak kita adalah PPK Ormawa. Sementara abdidaya itu adalah semacam apresiasinya saja. Oke. Oke, baik. Untuk tanggal upload terakhir tanggal 15 ya Pak ya. Ya, betul itu jangan sampai molor ya. Iya siap Pak. Ini juga kita berproses Pak untuk Masalah masalah isi kualitas nggak masalah. Yang penting jangan telat upload gitu aja. Oke, siap Pak. Ya syukur berkualitas tidak telat gitu. Iya betul, kami coba memaksimalkan sisa 4 hari terakhir Pak untuk Oke. pengisian luaran-luaran dan apa deskripsi naratif untuk apa laporan akhirnya gitu. Mudah-mudahan nanti bisa kita maksimalkan. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Parmin. Dari psikologi udah bercerita Pak kemarin juga sudah dibongkar habis oleh Pak Parmin katanya untuk Ya, evaluasi. Ya, betul betul sudah kita bongkar. sudah dibongkar Pak ya. Ya, Ya itu untuk sebenarnya kata kuncinya itu. Eh, strateginya satu tadi itu. Misalnya nanti kegiatan ketika menyusun subproposal ada proses penyusunan subproposal, kemudian apa review dan simulasi penilaian subproposal, finalisasi, terus persiapan PKP udah 3 itu aja sebenarnya sudah selesai itu. Ya. Sudah selesai itu hampir bisa dipastikan lolos lah bidaya ya kalau 3 itu dilakukan dengan baik.
Oke, baik Pak. Em, Pak, sorry, Mbak, rekan-rekan sekalian, kira-kira ada yang ingin disampaikan ke Pak Parmin atau ingin ditanyakan? Kalau melihat dari Ormawanya, oke. Dari Medikartes mungkin ada pertanyaan atau TBMCS, silakan. Ini dari TBM aman aja, Pak. Aman ya, karena TBM juga pernah ikut dapat abdi daya gitu ya untuk tahun 2023 gitu. Oke. Tinggi pernah, Pak. Gim- Diusahakan tahun ini semoga bisa lagi, Pak. Ya, mudah-mudahan paling tidak TBM juga bisa didanai ya untuk tahun 2025 ya. Bisa kita persiapkan lebih awal. Oke. Tinggi, amin. Amin. Dari Medikartes ada. Baik, sepertinya belum ada. Baik, Mas Marmin, mungkin Nih, dari berbagai aspek yang sudah disampaikan oleh Pak Parmin ini akan sangat menunjang untuk persiapan kami, terutama kemarin kita sempat kepikiran dalam mendelegasikan siapa sih yang nanti akan kita tentu tim berapa jumlah tim yang akan kita persiapkan untuk masing-masing ormawa yang ada di FKIK. Kemarin sempat kepikiran seperti itu. Apakah mau 2 orang, 3 orang, 5 orang, dan berdasarkan apa gitu Pak ya. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Parmin cukup 3 orang aja yang tentunya nanti akan melakukan estafet kepengurusan tentunya sehingga nanti itu juga akan berdampak pada persiapan subproposal yang akan kita siapkan di fakultas gitu, Pak. oke, nanti Pak Irwan didiskusikan dengan Pak Rusmin. Jadi kita misalnya siap membantu karena jujur saja ya saya buka saja misalnya Iya, seperti Pak. fenomena tahun ini yang menggemparkan kan konon Unsrat ya. Karena Unsrat itu luar biasa dapat banyak sekali tahun ini yang dulu hanya dapat satu gitu ya. Iya, Jadi betul, Pak. skenario sama. Jadi misalnya kita hadir ke sana ketika nyusun subproposal awal ya. Terus hadir lagi 2 minggu sebelum PKP, menyiapkan tim-timnya, Mm-mm. ya. Terus kemudian uh, setelah itu, hadir sebelum PKP itu finalisasi subproposal. Jadi sebelum 1 minggu mereka upload subproposal, kita review dulu, ya satu-satu, ya. Terus perbaikannya apa? Nah, dikasih waktu Iya, tiga iya, hari iya. perbaikan akhir. Mm. Karena jangan sampai kita mengupload subproposal yang satu nilainya tidak tinggi. Karena banyak sekali subproposal yang nilainya tanggung. Dan nilainya 300, 400 itu tanggung. Ya, harusnya di atas 450. Nah, kalau misalnya ada satu subproposal setelah kita nilai, kita simulasi nilainya 400. Kurang 60 lah titik amannya. Apanya lagi yang perlu digenjot di bagian ini, bagian ini, bagian ini. Nah, itu perlu dilakukan, ya. Oh, baik, baik. Jadi ya, tidak ada cerita lagi mengupload subproposal yang kira-kira hanya coba-coba. Nah, kita upload subproposal yang kita prediksi nilainya di atas 450. Artinya kalau data kita 20 ya memang kita sebenarnya 20 itu lolos semua. Persoalan kuota menjadi lolos 18, 17 nggak apa-apa, ya kan? Mm-mm. Nah, itu harus begitu. Jadi jangan sampai subproposal diupload, tim sendiri tidak yakin sebenarnya nilainya ini berapa, Berapa? gitu kan? Iya, Ini iya. nggak boleh lagi, nggak boleh lagi, ya. Sama dengan PKP, upload PPT, persiapan PKP, simulasi, jangan sampai mereka tidak lolos abdidaya. Supaya lolos bagaimana? Maka di situ butuh pendampingan intensif memang. Nah, sebenarnya itu tipsnya yang sangat-sangat urgent. Karena pada dasarnya semuanya sama kemampuannya se-Indonesia Raya. Hanya perbedaannya pada treatment-treatment itunya saja. Oke, saya kira itu. Baik, terima kasih Pak. Sama ini Pak, satu lagi Pak. Em, untuk ketentuan di pembobotan penilaian pada latar belakang Pak ya khususnya Pak, mungkin saya akan sedikit teknis. Untuk data kuantitatif yang lebih banyak, itu apakah akan menentukan ini Pak, pembobotan yang lebih tinggi Pak di latar belakang? Iya, sebenarnya di latar belakang itu butuh data, ya. Data kuantitatif. Data kuantitatif pertama adalah berkaitan dengan profil desa atau Oke. kelurahan sasaran, ya.
Tetapi nanti dilihat masalah, tujuan, dan pemecahan masalah. Misalnya di masalah tujuan pemecahan masalah itu ada 5 hal yang mau diatasi. 5 hal ini tentang apa saja? Hmm. Misalnya tentang satu, belum terbentuk misalnya susunan kepengurusan titik-titiknya. Maka ada data, ada informasi di latar belakang itu. Baik. Nah, dari misalnya 10 dusun, sudah pernah ada satu tim penting tapi kemudian tidak aktif dan sebagainya. Jadi jangan sampai profil itu berbeda dengan tujuan, masalah dan sebagainya. Itu strategi itu harus dilakukan. Hmm. Nah, yang kedua, data kuantitatif atau kualitatif yang bentuknya tabel, yang itu menunjukkan antara potensi, gap masalah, gitu ya. Nah, jadi desa ini punya potensi ini loh. Ini. Itu bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Bisa Ya, mix keduanya. baik. Nah, itu ya. Harus. Dan kemudian yang terakhir baru data-data kuanti atau kuali yang menunjukkan problem masyarakatnya dan potensi. Harus, Pak. Nah, karena Ya. nilainya kalau enggak skornya 3. Kalau tidak didukung data kuantitatif. Kalau lengkap 5. Jadi nilainya bisa 50 di pendahuluan. Ya, oke baik. Berarti masih tetap polanya seperti itu Pak ya. Karena jujur Pak, kemarin kita saat seleksi dari fakultas sampai universitas, kita banyak yang nyembelih proposal Ormawa yang bikinnya tuh hanya formatif Pak. Jadi bahasanya tuh data kualitatifnya nggak jelas, kuantitatifnya apalagi gitu kan. Jadi akhirnya ya sempat kita cut gitu kan ya, walaupun ketika kita umumkan hasilnya di universitas tuh banyak yang protes, kok kenapa gitu seperti ini ya, kita Ya, tampilkan karena aja termasuk gitu gini kan. nanti Pak. Kalau tim-timnya itu bagus membuat subproposalnya, di beberapa perguruan tinggi kan yang membuat 50, 40 itu bagus semua. Mm-mm. Sehingga si tim universitas bingung, mana nih yang kita ambil. Ya, Pada saat seperti itu bisa jadi membutuhkan tim reviewer eksternal. eksternal. Oke, baik Ya, Pak. serahkan tim review eksternal yang nanti akan memilih 20 dengan berbagai pertimbangan tadi itu. Baik, Ya. baik. Makanya nanti misalnya pertemuan nyusun subproposal, pertemuan persiapan finalisasi proposal dan PKP memang idealnya luring ya. Kalau luring itu lebih maksimal, lebih langsung tatap muka dan biasanya karena ya lebih tek tek tek. Nah, kalau Iya, seperti betul, kita kan betul. pertemuannya memang kan baru pertemuan sharing dan uh, persiapan itu nggak masalah Iya, gitu kan. betul Pak. Oke, siap. Saya kira itu Pak. Oke, Ya, oke. Dari teman-teman ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan. Nanti kita mungkin ketemu lagi, Pak, di lain waktu karena prosesnya cukup panjang, Pak. Kita mengagendakan sampai bulan Februari sampai eh, apa namanya panduan nasional keluar gitu, Pak. Sehingga nanti apa namanya teman-teman berapa bulan ya? 4 bulan ke depan ini betul-betul menyiapkan draft yang cukup matang gitu, sehingga nanti finalisasi kita sesuaikan dengan panduan yang ada. Baik, Pak. oke, siap. Nanti saya kirim PPT-nya itu nanti. Baik, baik, siap, Pak. Eh, Oke. Satu lagi, Pak, untuk pendanaan apakah tetap dengan jumlah yang ada, Pak? Mohon Pendanaan izin, Pak. besarannya Iya, besarannya masih dengan yang ada. sama, sementara Sama, masih Pak, ya? sama karena sudah diusulkan dananya, sudah tinggal ini aja melepas bintangnya langsung eksekusi. Tapi yang pasti Alhamdulillah. akan lebih banyak lagi yang dapat. Oh, baik, baik. Siap. Terima kasih, Pak. Oke, Oke. Terima kasih, Pak Parmin, atas tips oke, dan trik dan penguatan awalnya untuk teman-teman Ormawa FKIK. Mudah-mudahan nanti teman-teman FKIK dan Universitas Lambung Mangkurat akan banyak yang didanai gitu Pak ya, sehingga nanti bisa oke. bersaing dengan teman-teman UNM, Unsrat, Untidar gitu ya. Kalau Oke. IPB kayaknya udah langganan gitu Pak ya, nggak usah lah Ya, disebutkan lagi gitu. ya. Dan apa namanya pendanaan-pendanaan ini juga cukup masif dan teman-teman Ormawa juga alhamdulillah setiap tahun juga ada semangat-semangat dan itu dibuktikan dengan tulisannya yang selalu berkualitas gitu Pak untuk Ya. setiap tahun gitu. Tinggal nanti aspek-aspek teknis penilaian yang akan kita sesuaikan ke teman-teman. Betul, sip, Oke, semangat. Ya. baik. Terima kasih Pak Parmin. Oke, matur nuwun, Ya, Pak Iwan. izin menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya. Ya, makasih Pak. Oke.